kakak mau ajak kalian juga untuk berdiri. Ayo berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian kita, anak-anak Yesus namanya. Bersama-sama bertepuk tangan, ikuti gerakan kalian juga. Ikuti gerakan kalian ya. Hari ini kita akan menyanyikan pujian Big Old Smile. Aku pasti bisa. Anak-anak Tuhan pasti bisa. Dan luar biasa. Jangan lupa tersenyum ya. Ikuti gerakan kalian. Big Old Smile, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya.
kita sudah memuji nama Tuhan. Hari ini Kakak Lia mau ajak adik-adik untuk duduk diam. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita mau ambil sikap yang baik saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Lia mau ajak kita untuk bernyanyi. Mari adik-adik, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, sikap yang baik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita mau berdoa. Ayo lipat tangan semua, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hari ini kami anak-anak-Mu mau persiapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menjadi Tuhan Yesus
bagi kami di masa kecil kami sehingga dewasa nanti Tuhan bisa memakai kami menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Pada hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan mengenai teladan kesucian. Sebelum kita mau belajar lebih dalam lagi, kita mau baca satu ayat dulu yang ada di dalam Matius 5 ayat 8 ya. Matius 5 ayat 8 yang berbunyi, berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia akan melihat Allah. Nah, apa tuh kesucian Kak? Atau suci itu apa sih Kak? Ya kan? Kita mungkin bertanya begitu. Nah, suci itu sama dengan kudus ya. Apa tadi? Suci sama dengan kudus ya. Jadi suci itu sama dengan kudus. Nah, sebenarnya artinya suci atau kudus itu apa sih Kak? Ya kan kita mau belajar. Yaitu arti dari kudus atau suci itu adalah terpisah ya. Artinya kudus atau suci itu adalah terpisah. Nah, kita mungkin bingung terpisah itu gimana sih? Lebih simpelnya lagi, terpisah itu adalah berbeda dari yang lainnya. Jadi yang berbeda, ya kalau yang satunya ke kiri, kita ke kanan gitu. Jadi kita mau berbeda ya. Tuhan kita mau kita menjadi anak-anak yang berbeda dari yang lainnya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Nah, maksudnya itu berbeda itu gimana sih Kak ya kan? Nah, di dalam kehidupan kita mungkin sekolah ya kan, atau dimanapun mungkin kita lagi bermain sama teman-teman yang lain, akan ada lebih banyak orang yang jahat, yang nakal, yang nggak taat sama peraturan, berani sama orang tua ya kan. Itu pasti lebih banyak daripada anak yang taat, cinta Tuhan, lalu juga sayang sama orang tua, itu jauh lebih sedikit. Jadi sebenarnya Tuhan itu menginginkan kita menjadi berbeda, itu berbeda dari yang kebanyakan tadi. Kalau yang kebanyakan tadi itu seperti itu, Tuhan maunya kita menjadi orang yang sedikit atau yang terpisah dari yang banyak tadi. Kita menjadi anak yang sebaliknya daripada anak-anak yang ada di dunia ya. Jadi kita menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan juga anak-anak yang taat sama Tuhan dan juga sayang kepada orang tua tentunya ya. Nah, di dalam Alkitab atau cerita-cerita Alkitab yang sudah kita dengar kemarin-kemarin itu, ada tokoh Alkitab yang mencontohkan hal tersebut, yaitu Daniel. Ya, Daniel yaitu tokoh Alkitab yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu gimana Daniel itu ada orang yang tetap menyembah Tuhan. Walaupun orang-orang sejamannya itu menyembah patung. Nah, tapi karena keperbedaannya tadi, akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, tapi kita juga udah dengar minggu lalu bagaimana akhirnya Daniel itu diselamatkan oleh Tuhan, sehingga Daniel itu tidak dimakan oleh singa-singa. Singa-singa itu tadi mulutnya ditutup oleh Tuhan, sehingga akhirnya Daniel selamat. Nah, kayak gitu contohnya. Dan juga Musa yang menentang, juga berbeda dari orang-orang Mesir pada zamannya. Salah satu tokoh Alkitabnya juga ya, Musa itu juga tidak mau menyembah berhala-berhala Mesir, bahkan juga mengajak teman-teman yang lain untuk menjadi berbeda, bahkan mengajak orang-orang Israel untuk tidak menyembah lagi kepada berhala-berhala Mesir, tapi mengajak menyembah kepada Tuhan. Jadi mengajak menjadi berbeda, jangan seperti orang-orang yang lain. Tapi akhirnya Musa dikejar-kejar ya kan oleh tentara-tentara Mesir, akhirnya terjebak di dalam di pantai itu, di Laut Tebarau. Akhirnya di situ terlihat bagaimana Tuhan juga menolong Musa, membukakan jalan sehingga lautnya terbelah, Musa lewat. Nah,
Di situ ada sebuah pertanyaan, ya kan, kesucian tadi kan kita baca, jika hati kita suci, kita akan melihat Allah, ya kan? Nah, melihat Allah yang dimaksud di sini adalah melihat Allah atau melihat perbuatan-perbuatan Allah, yang melihat Allah melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam setiap hidup kita. Seperti contohnya tokoh-tokoh Alkitab yang tadi, kita udah belajar bagaimana dia menjadi suci atau kudus, berbeda dari yang lainnya, tapi tidak jauh dari masalah. Karena biasanya kalau kita berbeda, kita nggak nakal, kita jadi anak yang taat, biasanya dimusuhin, ya kan, sama teman-teman yang nakal itu, sama teman-teman yang jahat, kita dimusuhin. Tapi kita mau belajar seperti tokoh-tokoh Alkitab yang tadi, yang menjadi berbeda, menjadi suci yang daripada yang lainnya. Mereka juga dijailin sama orang-orang jahat, tapi dilihat ada pertolongan Tuhan. Daniel dilepaskan dari singa, lalu Musa tadi dibukakan jalannya oleh Tuhan melalui terbelahnya laut tadi. Nah itu, jadi kita jangan takut menjadi anak-anak yang suci atau orang-orang yang suci, berbeda dari yang lainnya, karena Tuhan pasti menolong kita semua, ya. Jadi sehari ini kita sudah belajar mengenai teladan kesucian. Jadi kita mau belajar jadi anak-anak yang suci, kita belajar menjadi anak-anak yang berbeda dari yang lainnya, ya. Jadi sore hari ini untuk ayat hafalannya seperti ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu Matius 5 ayat 8, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Ya, kurang lebih seperti itu firman Tuhan yang bisa kakak sharingkan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana adik-adik? Firman Tuhan hari ini memberkati, bukan? Kita sudah belajar bersama-sama. Kesucian membuat kita bisa melihat karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap anak-anak. Oke, setiap kita umat-umat Tuhan, setiap kita anak-anaknya Tuhan. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi berkat dalam kehidupan kita dan melakukannya dalam kehidupan kita. Hari ini juga kakak Lia mau kasih kalian ayat hafalan. Ayat hafalannya berada di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, yang bunyinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Oke, itu dia firman Tuhan kita hari ini, adik-adik. Kakak mau ajak kita untuk berdoa, untuk menutup ibadah kita hari ini. Oke, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Ayo adik-adik duduk diam semuanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat Tuhan dan buat setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami anak-anak-Mu bisa memiliki kesucian hati Tuhan, sehingga kami bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kami mulai hari ini bisa menjadi anak-anak yang baik dan menjadi teladan bagi sesama kami dan bagi orang tua kami dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan jagai. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan tolong, Tuhan jagai. Dan kami juga berdoa buat bangsa Indonesia kami. Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, nanti jangan lupa ya, setelah kita ibadah bersama-sama, nanti jam 4:30 kita ada Zoom. Nah, kita bisa bertemu di Zoom bersama-sama, dan di Zoom nanti kita bisa sharing bersama-sama tentang firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar. Jangan lupa ya, jam 4:30 kita ada pertemuan di Zoom nanti. Oke? Nah, ini dia ibadah kita hari ini. Sampai jumpa lagi dengan